Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Kepala Dinas Deperindak Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pengendalian dan Pemantauan Mencegah Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan ada 3 kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 30 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 1.808 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 222 kasus OTG. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini juga tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 2 kasus, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 237 kasus ODP. Selanjutnya, untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini dilaporkan ada 1 kasus baru PDP dan telah dirawat di Rumah Sakit Undata. Sehingga untuk pasien atau kasus PDP yang dirawat total sejumlah 4 kasus PDP. Untuk kasus terkonfirmasi positif 19, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat 2 kasus terkonfirmasi positif 19, 1 dirawat di Rumah Sakit Undata dan 1 dirawat di Rumah Sakit Madani. Untuk laporan di pos-pos pemeriksaan pintu-pintu masuk Kota Palu, hari ini hasil screening dilaporkan di pos pemeriksaan Taweli sejumlah 59 pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Pantoloan Perbatasan Wani sejumlah 30 kasus pelaku perjalanan, dan di pos pemeriksaan Watu Sampu sejumlah 471 pelaku perjalanan. Informasi yang terakhir adalah informasi dari Pondok Perawatan OTG dan ODP Kota Palu yang berada di Asrama Haji. Hari ini telah diperbolehkan pulang yang dengan kasus ODP sejumlah 2 kasus, sehingga hari ini pasien yang dirawat di pondok perawatan sudah kosong. Jadi sekali lagi, kasus OTG dan ODP yang dirawat di pondok perawatan Asrama Haji sudah kosong untuk hari ini. Demikian laporan atau rilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu. Bapak Ibu sekalian, bahwa melihat tren
perkembangan pencegahan dan penanganan COVID di Kota Palu. Sekarang ini, alhamdulillah, kasus yang terkonfirmasi positif itu tinggal 2. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama kasus-kasus tidak bertambah lagi. Kemudian kasus PDP juga stagnan, dan yang membirakan lagi bahwa kasus OTG sudah nihil dan termasuk yang dirawat di pos perawatan. Sesuai arahan Bapak Wali Kota bahwa melihat perkembangan bahwa ODP dan OTG di Kota Palu ini sudah, alhamdulillah, berdasarkan tracking yang ada sampai saat ini sudah nihil. Artinya kita bisa meramalkan bahwa peluang terjadinya suatu kasus yang berasal dari dalam ini walaupun ada, tapi kecil kemungkinan. Makanya yang perlu diperketat adalah pintu-pintu masuk, sehingga kepada saudara-saudaraku di kabupaten lain yang mendengarkan malam ini, saya sampaikan bahwa untuk masuk Kota Palu, Bapak Wali Kota Palu sudah menekankan bahwa untuk masuk Kota Palu harus memiliki surat keterangan sehat yang dilampirkan dengan rapid test yang non-reaktif untuk masuk Kota Palu. Sehingga apabila ada yang mau masuk Kota Palu tidak membawa surat keterangan berbadan sehat dan tidak melampirkan rapid test dan dipulangkan, jangan menyalahkan pemerintah Kota Palu, karena ini adalah instruksi dari pusat gugus tugas yang disampaikan kepada seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Tentu masing-masing daerah menginginkan daerahnya aman, termasuk kami di Kota Palu menginginkan bahwa pada kondisi kita sudah bekerja maksimal untuk melakukan tracking dan pelacakan seluruh kasus-kasus di dalam Kota Palu, tentu yang berpotensi untuk menularkan adalah pelaku-pelaku perjalanan dari luar. Untuk itu sangat tegas edaran yang sudah disampaikan ditandatangani oleh Bapak Sektor atas nama Wali Kota Palu bahwa untuk masuk Kota Palu harus memiliki keterangan berbadan sehat, rapid test dilampirkan non-reaktif, kemudian ada keterangan dari lurah bagi PNS atau pekerja, tujuannya ke Kota Palu untuk apa, surat tugas, dan sedapat mungkin memiliki identitas. Seperti itulah perlakuan yang dilakukan di pos-pos perbatasan. Banyak kepala dinas tadi menelpon, kepala dinas Poso, Parigi Motong, Donggala, dan Morowali menyampaikan bahwa apa benar di pos Kota Palu diperlakukan untuk masuk harus memiliki rapid test. Saya bilang benar. Jadi seperti itulah yang kita perlakukan, dan seluruh tim sepakat bahwa yang bisa masuk Kota Palu harus memenuhi syarat-syarat seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga kalau sudah penyampaian seperti ini sudah ada, saya kira bisa didengar oleh saudara-saudaraku di luar Kota Palu, termasuk PO-PO. Saya menghimbau bahwa untuk naik ke mobil, jadi PO-PO, saya kira ini harus lewat Organda, organisasi angkutan darat, bahwa PO-PO itu mengambil penumpang harus betul-betul menyeleksi bahwa yang bersangkutan sudah memiliki keterangan sehat dan sudah memiliki rapid test sesuai dengan arahan
Bapak Wali Kota mungkin dalam waktu, kalau ada waktu nanti PO-PO di Kota Palu akan kami kumpul untuk memberikan arahan bahwa penumpang yang akan masuk Kota Palu sebaiknya lewat PO itu tidak mengizinkan kalau tidak memiliki keterangan berbadan sehat, apalagi tidak ada lampiran rapid test. Ini semua demi keamanan kita di Kota Palu. Demikian pula kepada masyarakat Kota Palu, jika mengetahui ada satu pelaku perjalanan yang datang dan mengetahui bahwa tidak memiliki rapid test sempat lolos, segera dilaporkan ke puskesmas, segera dilaporkan ke posko kelurahan, posko kecamatan, dan seterusnya dilakukan upaya-upaya sesuai dengan protokol COVID di Kota Palu. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi, dengan keadaan sekarang ini alhamdulillah, tetapi jangan kita lengah, jangan kita takabur, tetap segenap masyarakat Kota Palu menerapkan standar penanganan dan pencegahan COVID yang selama ini ditekankan oleh pemerintah setempat. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya sampaikan barang masuk ke Kota Palu untuk barang pokok yang saat ini masuk. Kemarin untuk beras sekitar 30 ton, kemudian gula 40 ton masuk ke Kota Palu, ikan sekitar 10 ton, dan sayur juga seperti itu, 10 ton. Ketersediaan barang untuk di pasar Masomba, Manonda tersedia sekitar 79 ton untuk beras, selain yang ada di distributor Bulog dan lain-lain. Kemudian untuk di Hipermart, di toko-toko retail saat ini tersedia sekitar 5 ton secara keseluruhan. Selain itu ada di distributor ada sekitar 330 ton untuk gula. Harga untuk beras masih tetap 9,5 sampai 12.000, kemudian gula 12,5 sampai 15. Untuk 15 itu adalah harga di pengecer. Sementara untuk LPG saat ini ketersediaannya di salah satu distributor itu sekitar 1.500 tabung untuk yang 3 kilo. Yang 5 kilo 600 tabung, 12 kilo 267 tabung. Selain itu, kami sampaikan khususnya kepada para pedagang yang di pasar harian, tidak segan-segannya kami tetap akan selalu mengingatkan dengan posisi perkembangan jumlah kasus COVID saat ini yang menurun. Saya berharap pada para pedagang, pada para konsumen untuk selalu menggunakan masker. Yang lagi para pedagang dan konsumen dalam bertemu di pasar untuk selalu menggunakan masker. Dan pada para petugas pasar untuk selalu mengingatkan kepada para pedagang dan konsumen agar menggunakan masker. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah. Mari bergotong royong, bekerja sama, kita cegah dan lawan COVID-19.